Tiba di Indonesia pagi ini, Sandy Walsh sudah tak sabar bermain untuk timnas Indonesia. Sain Patinama dipastikan membela timnas Indonesia versus Burundi di FIFA Matchday. Stefano Lillipali adalah pahlawan yang tak terlihat dalam kemenangan timnas Indonesia. Sintayong harus siap-siap merelakan bek andalannya ke Rayo Vallecano. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Jordi Amat tak sabar main bareng Sandy Walsh di timnas Indonesia. Ya, Jordi Amat mengaku sangat menantikan kesempatan bermain bareng Sandy Walsh di timnas Indonesia. Sayang, hal itu saat ini masih belum bisa terwujud. Sandy Walsh belum memulai debut sejak rampung dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada November 2022 silam. Penyebabnya, Sandy Walsh kali ini mengalami cedera yang didapat sejak Februari 2023. Padahal Sandy ketika dinaturalisasi bareng Jordi Amat. Adapun Jordi Amat sudah 2 edisi membela timnas Indonesia, yakni pada Piala AFF 2022 dan FIFA Matchday Maret 2023. Ya, saya berbicara dengannya dan dia sangat kecewa, sangat sedih. Saya berharap dia cepat pulih dari cedera dan berharap dia kembali ke timnya, kata Jordi Amat. Jordi Amat mengaku sangat senang bisa kembali membela timnas Indonesia. Pada laga melawan Burundi, pemain naturalisasi itu mendapatkan kepercayaan bermain 90 menit penuh. Ya, sangat senang kembali ke timnas Indonesia. Saya selalu menikmati setiap menitnya, setiap pekannya untuk mengenal satu sama lain. Performa juga bagus dan saya sangat senang, tegas Jordi Amat. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Burundi dengan skor telak 3-1. Gol kemenangan skuad merah putih dicetak oleh Yance Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Ridho. Jordi Amat mengawali debut untuk timnas Indonesia pada Desember 2022. Sejak saat itu, Jordi sudah bermain sebanyak 5 kali untuk skuad Garuda. Pelatih Sintayong tak pernah mengganti Jordi Amat setiap diberi kesempatan bermain. Ex-back Rayo Vallecano tersebut selalu menjadi starter dan bermain penuh. Sejauh ini Jordi Amat sudah membukukan 450 menit bermain. Menarik untuk menantikan aksi-aksi lain dari pemain berusia 31 tahun itu. Sain Patinama dipastikan membela timnas Indonesia versus Burundi. Ya, Sain Patinama datang ke Jakarta demi membela timnas Indonesia kontra Burundi jilid kedua. Bek yang baru dinaturalisasi itu bisa bermain untuk merah putih. Sain Patinama telah tiba di Indonesia pada Minggu malam setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan selama 24 jam lebih dari Norwegia. Kehadiran pemain berusia 24 tahun itu di Indonesia diduga untuk mengurus pergantian paspor dan perubahan federasi dari KNVB ke PSSI pasca dilantik sebagai warga negara Indonesia pada 24 Januari 2023. Sain Patinama sebenarnya dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk 2 kali beruji coba dengan Burundi dalam FIFA Matchday pada 25 dan 28 Maret 2023. Namun namanya terpaksa dicoret sebab pesepak bola asal Viking FK di kasta teratas Liga Norwegia itu masih belum mendapatkan pengesahan terkait alih statusnya di FIFA. Keberadaan Sain Patinama di Indonesia bikin publik pun penasaran. Sejumlah netizen menduga bahwa pemain kelahiran Lelystad, Belanda itu sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Burundi. Timnas Indonesia akan kembali menjamu Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Ya, timnas akan menggelar latihan resmi di lapangan latihan Jakarta International Stadium, JIS, Jakarta Utara sebagai persiapan untuk menghadapi Burundi. Lantas mungkinkah Sain Patinama mengikuti latihan timnas Indonesia seraya bertemu dengan Sintayong dan calon rekan-rekannya? Nova Arianto menjawab, ditunggu saja imbuhnya. Sebelumnya Sain Patinama mendapatkan pelukan dan jamuan makanan malam dari Ketua PSSI Erick Thohir selepas mendarat di Indonesia. Ya, semalam saya bertemu dengan Sain, Elian Jaya Patinama, sesaat setelah tiba di Jakarta dari Norwegia, tulis Erick Thohir. Dalam prosesi makan malam itu, Erick Thohir dan Sain Patinama sama-sama melahap 2 makanan khas Indonesia, yaitu nasi goreng dan pepes ikan kecombrang.
Ketika dijemput tim PSSI, Sain bilang bahwa ia rindu dengan masakan Indonesia. Kami lalu berbincang sambil menikmati nasi goreng dan pepes ikan kecombrang. Welcome back Sain, ujar Erick Thohir. Pahlawan sesungguhnya timnas Indonesia ialah Stefano Lillipali. Ya, skuad Garuda timnas Indonesia berhasil menunaikan tugasnya dengan baik di laga persahabatan melawan Burundi. Bertajuk FIFA Matchday bulan Maret 2023, Asnawi Mangkualam Bahar dan kolega berhasil menundukkan negara asal Afrika tersebut dengan skor mutlak 3-1 kala bertanding di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. 3 gol kemenangan anak asuh coach Sintayong tersebut dilesakan oleh Yakob Sayuri pada saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Keunggulan Indonesia digandakan oleh Dendi Sulistiawan pada menit ke-14 dan ditutup oleh gol Rizky Ridho saat pertandingan berjalan 44 menit. Satu-satunya gol balasan dari tim tamu dicetak oleh Pacifique Nio Ngabire di menit ke-54, sekaligus menutup parade gol yang terjadi pada pertandingan tersebut. Ya, kita tentu mafhum jika kemenangan timnas Indonesia atas Burundi tersebut merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang begitu luar biasa dan jajaran pelatih yang terlibat. Namun jika kita menyaksikan laga tersebut, tentu sebuah kredit poin tersendiri akan kita sematkan kepada seorang Stefano Lillipali. Memang dalam pertandingan tersebut Stefano Lillipali tak berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Namun kemenangan mutlak skuad merah putih tak lepas dari sumbangsihnya selama pertandingan dan kontribusi yang dimilikinya. Ya, kita lihat bersama umpan cantik nan berkelas yang dilepaskannya pada awal-awal laga. Meluncur dengan mulus membelah pertahanan Burundi dan disambar dengan manis oleh Yakob Sayuri yang muncul dengan tiba-tiba tak terlihat. Sebuah umpan visioner yang membawa keunggulan tuan rumah saat laga masih berjalan prematur. Demikian halnya dengan proses terciptanya gol kedua, tak bisa kita pungkiri kemelut yang terjadi di lapangan gawang Burundi merupakan andil dari seorang Lillipali. Tandukannya yang dilakukan memang berhasil dioblok oleh penjaga gawang Burundi. Namun jangan salah, itu awal dari terciptanya gol kedua. Tandukan gagal Lillipali berhasil menciptakan keributan di petak penalti Burundi dan berakhir dengan umpan Rahmat Irianto yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Dendi Sulistiawan menjadi gol kedua. Sepanjang dimainkan, Lillipali menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi para pemain Burundi. Maka tak berlebihan jika kita melabelkan sebutan unsung hero alias pahlawan yang tak terlihat, ataupun pahlawan tanpa tanda jasa bagi pemain pemikat Lillipali pada pertandingan kali ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong siap-siap melepas bek andalannya ke Rayo Vallecano. Kecewa timnas Spanyol tak melirik. Ya, bek andalan Sintayong dikabarkan akan bermain di klub Spanyol Rayo Vallecano. Jika itu terjadi, Sintayong juga harus berpikir untuk menyiasati padatnya jadwal Liga Spanyol dan timnas. Bek tersebut adalah Jordi Amat yang disebut kembali ke klub lamanya Rayo Vallecano. Nama Jordi Amat kembali mencuat setelah ditangani Sintayong di timnas Indonesia. Sebelum dipanggil Sintayong, Jordi Amat telah bermain untuk sejumlah klub di Eropa dan terakhir berlabuh di Johor Darul Takzim, Malaysia. Namun dalam beberapa laga timnas Indonesia ia berhasil meningkatkan performa lini belakang pasukan Sintayong, termasuk saat lawan Burundi. Peran Jordi Amat begitu vital untuk strategi yang diterapkan oleh Coach Sin. Seiring namanya kembali melambung, pelatih Rayo Vallecano kembali menaruh hati pada Jordi Amat. Adalah akun YouTube kreator bek andalan Coach Sintayong tersebut memang tercatat pernah bermain untuk Rayo Vallecano pada 3 periode, yakni tahun 2013, 2019, dan 2020. Dengan segudang pengalamannya di Liga Spanyol, Jordi Amat dinilai masih di performa terbaiknya. Bahkan ia juga heran mengapa Jordi Amat justru memilih Indonesia daripada timnas Spanyol. Namun saat ini Jordi Amat telah disegel timnas Indonesia setelah bermain untuk tim senior arahan Sintayong. Dalam beberapa laga, Jordi Amat juga selalu menjadi andalan Sintayong, terutama saat melawan tim-tim dengan postur lebih tinggi dari rata-rata pemain Indonesia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.